Ya, soal-soalnya itu ada ada triknya ya untuk membaca soal-soal SCTP, SCT. Mana tadi? Bu Nur Naningsih udah hadir nggak, Bu Nur Naningsih? Udah hadir belum? Ya, ini ya, program persiapan UKPPG piloting. Ini waktu tahun kemarin ya, tahun kemarin itu soalnya seperti ini. Jadi soal SCT-nya itu ada dari nomor 51 sampai 60 karena soal tahun-tahun kemarin itu kalau tidak salah lebih banyak ya, soalnya ada 100 soal kalau nggak salah ya, kalau tidak salah gitu ya. Kemudian sama seperti Bapak Ibu ada soal pilihan ganda kompleks ya, yang terdiri dari beberapa jawaban lebih dari satu, kemudian satu pilihan ganda sederhana gitu ya. Kemudian soal yang keluar itu banyaknya yang menentukan tujuan pembelajaran ya, tujuan-tujuan pembelajaran gitu. Nah, kalau tujuan pembelajaran itu kemarin konsepnya itu bisa kita buat dengan menggunakan konsep ABCD ya. Ada audiensnya ya ditulis gitu. Makanya tujuan pembelajaran dengan menggunakan konsep ABCD itu bisa berlaku untuk semua kurikulum. Jadi nanti kalau misalnya Menteri Pendidikannya ini sudah dilantik ya oleh Pak Prabowo, kemudian terjadi lagi perubahan kurikulum gitu ya, konsep ABCD tetap berlaku ya Bapak Ibu. Jadi tidak tidak hanya untuk kurikulum 13 saja. Di kurikulum Merdeka juga bisa kita susun konsep ABCD ya. Di dalam tujuan pembelajaran tuh harus ada A-nya, audience ya. Jadi harus ada peserta didik, ditulis peserta didik atau ibu mau menggunakan siswa atau nama itu menjadi syarat utama di dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Kemudian ada kompetensi. Kompetensi yang akan dicapai apa gitu ya. Kompetensi itu merujuk pada kata-kata kerja operasional, ya. Kata kerja operasional dari level kognitif C1 sampai dengan C6. Kemudian ada kompetensi, ada konten materinya mengenai materi apa gitu ya yang akan dipelajari oleh siswa dan diakhiri biasanya dengan degree. Degree itu dengan tepat, dengan jelas, dengan benar gitu. Silahkan nanti disesuaikan saja oleh Bapak Ibu. Dan dia biasanya di awal itu ada melalui metode apa gitu ya. Misalnya melalui metode diskusi, melalui literasi digital, melalui presentasi, kemudian melalui apa lagi? Observasi lingkungan, melalui tayangan video dan sebagainya. Jadi di situ bukan melalui model. Kalau melalui model salah ya Bapak Ibu. Jadi kalau penulisan tujuan pembelajaran itu jangan mencantumkan melalui model problem based learning. Atau misalnya ibu menulisnya model discovery learning, nah itu salah ya, karena model itu cirinya adalah sintaksnya ya. Jadi yang dimasukkan di dalam penulisan tujuan pembelajaran selalu metode atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini kalau IPA itu ada materi katrol ya, materi katrol, kemudian dihafalkan urutan PBL dan PJBL. Itu waktu tahun kemarin keluar ya, ada urutan sintaks problem based learning dan urutan sintaks project based learning. Dari sekarang buat catatannya ya, jangan sampai nanti pas keluar, aduh iya saya lupa membaca ya gitu. Kemudian metode-metode juga keluar, kemudian soal-soal penelitian tindakan kelas. Nah ini Bapak Ibu nanti untuk situational adjustment test ini ada kamus kompetensi guru ya. Yang pertama law ya, yang pertama dari level satu ya. Level satu itu baru paham saja ya, hanya memahami, belum melakukan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata kerja operasional guru memahami gitu, itu berarti masih level satu ya. Nanti kalau misalnya sudah doing, melakukan, itu sudah level yang lebih atas lagi, yaitu level 2. Kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi itu berarti memberikan penilaian atau memberikan masukan, memberikan pendapat ya. Berarti udah level yang ketiga. Level keempat itu sudah dapat berbagi. Level kelima yang paling tinggi adalah membimbing gitu ya. Jadi ini kamus guru, kamus kompetensi guru.
Level satu melakukan, level satu pemahaman, level 2 doing melakukan, level 3 mengevaluasi, level 4 berbagi, dan level 5 adalah membimbing. Nah, kemudian ini ada tabel dari analisis untuk situational adjustment test, Bapak Ibu. Jadi di sini ada tabel L1 yang L0 itu tidak paham ya. Tidak paham, L1 itu berarti paham, L2 sudah tindakan ya. Dari masing-masing L L0 ini itu ada tingkatannya lagi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak tidak paham tapi dia itu melakukan tindakan, tapi tidak sesuai tindakannya yang dilakukannya. Berarti dia masih level A. Kemudian level B itu dia tidak melakukan apa-apa. Atau yang level C itu adalah menanyakan pada orang lain, ya. Ini tingkatannya untuk yang tidak paham. Kemudian yang untuk paham itu kalau baru mengerti, menyadari, memahami itu ada di paham tapi level paling rendah, ya. Kata kerjanya, Ibu lihat mengerti, menyadari, memaklumi itu L1. Kemudian memikirkan, kemudian mempertimbangkan itu sudah di atas menyadari ya. Kemudian menyampaikan, menyatakan itu sudah di level yang atas atau tingkatannya lebih baik lah dibandingkan baru mempertimbangkan atau memikirkan saja. Dan yang terakhir adalah menyarankan orang lain yang bertindak. Jadi memindahkan gitu tanggung jawab kita kepada orang lain ya. Untuk orang lain itu bisa bertindak itu ada di level satu di yang keempat, tahapan yang keempat. Kemudian tindakan, kalau baru niat saja ya belum melakukan atau belum mengerjakan itu masih level paling rendah. Kemudian melakukan tindakan sesuai dengan arahan itu level yang lebih tinggi dari cuma berniat. Kemudian mencoba berusaha itu adalah yang C. Kemudian tindakan efektif yang sebagian itu berarti tidak sepenuhnya gitu ya, itu namanya efektif sebagian. Kemudian di sini ada tindakan yang memang sesuai gitu ya atau yang efektif dengan yang diharapkan ya, solusinya itu bisa dilaksanakan gitu ya dan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya, apa yang menjadi tujuan gitu. Sebentar ya, azan dulu ya Bapak Ibu. Itu yang banyak jam tuh bahasa Indonesia. Matematika yang uangnya kata di coding. IPA tidak boleh di IPA. Belum mulai
Oh, mulai Mika. Oh.
Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Nanti untuk SCT ini kita selesai jam 18.45 ya, karena nanti akan diteruskan ada kelas untuk kimia, IPS ya di 18.45. Jadi biar nggak terlalu molor gitu, nggak terlalu eh, panjang gitu waktunya. Insya Allah Bapak Ibu udah siap ya untuk SCT-nya. Kita tinggal bahas saja ini soal-soal yang keluar di tahun-tahun kemarin gitu. Sudah dibaca semuanya Bapak Ibu? Soalnya sudah dibaca? Sudah mencoba untuk menjawab? Sudah, Bu. Cuman belum Sud- semuanya. Belum semuanya, ya nggak apa-apa. Siapa yang mau baca soal nomor satu? Bu Dalam Fitra, suatu boleh. tugas, Ya, boleh Bu Oki. terdapat tiga anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasar penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Jawabannya apa Bu? Saya memilih A. Iya, betul sekali ya. Berarti sudah paham semua nih ya. Jadi kita berikan wawasan dulu kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut di dalam kelompok ya. Kita lanjut soal nomor dua. Nah, kan kalau di sini tuh susah. Dicoret-coretnya susah. Ya, silakan siapa yang mau baca? Bu Fitra, silakan Bu Fitra. Bu Fitra atau Bu Jumaida, silakan. Sekolah Anda pad- pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Anda apa yang Anda lakukan? Yang A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B-nya, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. Dirinya menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Jawaban saya, Bu, yang Mm-mm. yang D. Yang mana? Yang mana? Yang D. Dodol. Betul. Oh, Menyampaikan. yang menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. Beberapa guru berencana untuk izin. Seharusnya seharusnya seperti apa? Kalau saya milih B, Bu. Saya juga B, Tetap Bu. Iya, tetap masuk betul, sekolah. Bu. Masuk Iya, sekolah. betul sekali. Jadi jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain. Bapak Ibu Oh, harus tetap berarti B. masuk sekolah, iya, sebagaimana Masuk hari-hari sekolah. biasa, meskipun banyak guru yang izin ya. Jadi ini option yang nilainya paling Ya, tinggi 5 gitu ya. Kalau tetap yang masuk option sekolah. selanjutnya mungkin Meskipun banyak guru yang izin. menyarankan kepada guru rencana tidak masuk yang menyampaikan kepada sekolah ini ya. Ini yang skornya 4. Oke, lanjut. Silakan Bu Oki, udah ya. Bu Oki tadi udah, Bu Ila.
Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya atas kompetensinya yang baik. E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Saya pilih Ya, A. ya. Jawabannya silakan Ah, coba yang lainnya bisa jawab di chat ya, biar bisa aktif. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa aktif jawab di chat. Ini Bu Ila tadi jawabannya A, barangkali ada jawaban lain. Boleh silakan di chat room chatnya diisi. Bu Nurna silakan. Bu Ane, Pak David, Bu Dian, Bu Elsye, Bu Endah, Bu Fitrah, Bu Haja Rahma, Bu Ina, Bu Leniati, Bu Juliatin, Bu Leni Marlena, Bu Reskia. Silakan. Saya akan buka jawabannya setelah 5 orang menjawab. Oke, Bu Dian A. Yang lain aktif ya, yang lain aktif. Belajarnya benar-benar belajar, jangan cuma hadir namanya, tapi hatinya tidak di sini gitu ya. Hatinya tidak berada di Abu. Zoom. Ya, Ah, oke. Ya, betul. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Jadi walaupun ini kita gitu menggantikan guru lain yang kebetulan sakit, tetap kita harus maksimal dalam menyelesaikan tugas ya, apapun itu di sekolah ya, apalagi kita dikasih tugasnya oleh pimpinan kita, yaitu kepala sekolah. Oke, lanjut. Nomor 4 ya, Bu, saya urutkan aja. Bu, Bu RTS Wardiah, Bu Mardiah silakan. Bu Mardiah ada? Oke, masih sholat mungkin ya. Bu Rika, Bu Rika silakan Bu Rika. Pada sholat ya, masih sholat di sana ya. Bu Reskia silakan Bu Reski. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahu kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat minat menari agar berkembang secara optimal. E. Oke, Bu Reski E. Oke, yang lainnya E semua ya. Alhamdulillah ya, sudah lulus Eh, semua. Oke, kita lanjut ya. Sudah kompak semua jawabannya karena yang ya seperti ini mah sudah biasa ya. Eh, boleh siapa yang mau baca? Bu Rika, Bu Musdalifah, silakan Bu. Nanti ada yang mencatat jawabannya ya di tiap tahap ya, di piloting 1, 2 dan piloting 2 dan 3. Karena ini saya nggak bisa otret-otret ya di ininya di Zoom-nya. Bentuknya masih PPT. Bu Musdalifah ada? ya Ya, silakan izin. Bu. Ya. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai. Kedengaran suaranya, Bu? Ya, kedengaran Bu. Dilanjut. Tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan
peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan teladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik, tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing guru bimbingan dan konseling, dan tatip sekolah. Sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. C. Saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberi sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jerah. Memanggil tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Ya, Ibu jawabannya apa, Bu Musdalifah? Kalau saya D. Saya meminta kepala sekolah agar turun tangan. Bu Musdalifah yang D, Dodol. D. Delta. Oh ya, Delta. Kira-kira Bapak Ibu yang lain yang punya jawaban berbeda, silakan Saya Oke, itu kan beda-beda ya. Di soal ini Bu Resia B, Bu Ila apa ini Bu Ila? Bu Ila jawabannya apa Bu Ila? Nggak kelihatan. B, Bu. B. Oh, Bu Ela B, Bu Reski B. Ada lagi jawaban lain? Saya B, Bu. Bu Dian D, Bu Rima A gitu ya. Kita lihat kata kuncinya ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu guru di sini kan sebagai guru yang berkewajiban memberikan teladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Ini kan artinya apa? Kegiatan ini tidak langsung Bapak Ibu lihat ya langsung maksudnya di depan mata gitu loh. Jadi di sini pernyataannya di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok. Aturannya sudah ada. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan teladan. Nah, teladannya ini yang akan kita kunci ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Teladan itu adalah memberikan contoh perilaku baik, tidak merokok ya. Jawabannya bebek. Ya, bisa dipahami, Bu? Nah, nanti kalau masalah-masalah yang bisa kita tangani sendiri, itu jangan langsung kita alihkan peran kita sebagai seorang guru ke kepala sekolah. Jadi kita harus bertanggung jawab penuh gitu ya sebagai seorang guru untuk mendidik, tidak hanya mengajar gitu ya. Jadi jangan sampai kita minta kepala sekolah dulu untuk turun, tapi kita yang jawaban yang paling benar itu yang B, kemudian mungkin diikuti dengan yang A. Ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7 sekarang Bu Sitatul Atiko. Pasti sholat ya, Bu? Atau Bu Sumarni, silakan Bu Sumarni. Ibu Sumarni masih di mute sepertinya. Atau Bu Wani. Bu Wani ada Bu Wani. Bu Wani ada nggak? Bu siapa lagi nih? Sepertinya masih pada sholat ya. Bu Endah. Oh, Bu Endah ada, Bu Endah. Ada, Bu. Iya, Bu, saya. Ya, silakan Bu. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-teman untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut,
Anda, sebentar Ibu, Mm-mm. dan semua anggota A ya Bu, kalau saya A. Ya, menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota Dalam berkontribusi, mengerjakan tugas kelompok. meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok, memberikan teguran, merekomendasi guru BK, menyuruh. Nah, kalau mereka merekomendasi guru BK tidak ya, Ya, karena ya. kita masih bisa tangani sendiri gitu ya sebagai seorang guru mapel. Memberikan teguran itu juga tidak, jangan sampai kita memberikan respon negatif kepada anak. Menyuruh siswa tersebut menerima saja ini juga tidak ya. Jadi optionnya A dan B. Kita lihat jawabannya paling banyak di B ya. B, B, Bu Leni B, Bu Restia B. Oke. Di sini kita lihat memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Jawabannya yang mana kira-kira? Yang A juga bisa, yang B cuman nanti kita ambil kira-kira yang lebih apa yang lebih mendapatkan solusi ya dari permasalahan ini. Dari permasalahan yang anak ini yang sering kali dipaksa temannya untuk menyelesaikan tugas sendiri, yang lainnya tuh nggak mau bekerja sama gitu ya. Jadi yang paling bagus adalah yang A, memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang A ya, jawabannya. Silakan. Soal nomor 8. Nomor 8 di sini Bu Nurnaningsi ada nggak? Ada, Bu. Ya, silakan Bu. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritik tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Ya, ini dikritik oleh kepala sekolah. Ya udah kerja capek gitu ya, hasilnya dikritik kepala sekolah. Kalau Ibu jawabannya apa? C. Oke, jawabannya pasti berbeda-beda ya. Bu Musdalifah E, Bu Resia D, Bu Rima E, kemudian Bu Oki D, Bu Ila E. Ini jam 8 ya benar. Oke, jawaban yang betul adalah D. Karena yang mengkritik adalah kepala sekolah, berarti kita harus bisa menahan diri dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan ya. Jawabannya D. Dicatat ya, nomor 8D, nomor 9. Silakan Bu Elsye, silakan Bu Elsye. Bu Else, Bu Else masih sholat kah? Pak David, silakan Pak David. Pak David, Bu Dian Puspita. Saya absen satu-satu. Bu Dian Puspita. Bu Endah sudah tadi ya. Bu Fit,
Bu Hajah Rahma ada Bu Hajah Rahma. Saya Bu, yang akan Ya, baca Bu. silakan. Ya. Anda diberikan amanah sebagai Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru dengan sistem zonasi. Dari kampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Jadi pada saat pendaftaran ini salah itu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu daripada siswa lainnya. B. Menerima calon siswa lainnya bukan keponakan kepala sekolah karena mendaftarnya lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Mengusulkan kepada pemimpin untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar keduanya diterima. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau saya Bu. Ya. Oke, kita lihat jawaban teman-teman yang lain. Bu Leni Bu Musdalifah kemudian Bu Rizkia Oh ya, sudah sama semua. Betul sekali ya. Kita bahas dulu dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, walaupun kita sebagai seorang ketua panitia, tetap keputusan apapun, apalagi ini apa yang namanya melibatkan ada keponakan kepala sekolah, jadi keputusannya bersama itu lebih kuat gitu ya. Jadi tinggal kita tidak disalahkan oleh kepala sekolah. Nomor 10, silahkan Bu 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 siapa nih? Bu Rika, Bu Rika, Bu Rika ada nggak? Bu Rika, Bu Rika, Bu Sumarni, Bu Sumarni lagi deh, Bu Sumarni. Bu Sumarni, Bu Sumarni tidak ada. Bu Rima, Bu Rima Marlina. Iya, Bu. Ya, silakan. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah, sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? A. Memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah, saya menambah pola nilai sesuai yang dibutuhkan saja. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan, saya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. D. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. E. Karena kepala sekolah turut campur tangan, sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Saya jawabnya B, Bu. Yang mana? B. B. Bebek. Bebek. Oke. Ya, ini lihat jawaban dari teman-teman yang lain. Bu Leni A, Bu Oki A, Bu Juliatin D, Bu Ane D, Bu Ila B, Bu Rizkiah B. Siswa tersebut nilainya rendah, tapi kepala sekolah minta dinaikkan, ditambahkan ya, sehingga masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Kita sebagai guru, apakah menurut saja dengan permintaan kepala sekolah atau seperti apa? Ya, di sini memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa, meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya, mempertimbangkan rasa segan kepala sekolah, seraya menambah poin nilai sesuai yang dibutuhkan, mempertimbangkan rasa segan kepada sekolah, seraya menambahkan poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya, mempertimbangkan rasa segan kepala sekolah sehingga memberi tambahan nilai sedikit lebih tinggi. Ya, jawaban yang tepat adalah, oke, kita cek yang A ya, betul sekali. Memberikan nilai apa adanya, ya, meskipun kepala sekolah minta dinaikkan nilainya. Ya. Jadi yang A, oke, yang nomor 11. 11 Bu Ane, ada nggak Bu Ane?
Bu Ane lagi tidur. Pak David makan lagi. Pak David, Bu Bu Anda, Leni, Marlen. Oh iya, Bu Ane ada, silakan Bu Ane. ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan saja sebagai perwujudan menghargai hak asasi manusia. B. Mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. C. Mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. D. Mengundang psikologi agar menasehati siswa tersebut. E. Mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya. Jawabannya B. Ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Ibu jawabannya B. Iya, Bu. B. Oke. Kita lihat jawabannya dari teman-teman. Bu Endah B. Bentar. Bu Oki D. Bu Resia B. Ya, kalau kita undang psikolog itu bagus sih. Cuma nanti itu untuk langkah yang selanjutnya gitu. Kalau memang masih kita omongi, kita ajak bicara, itu masih belum berubah gitu. Jadi kalau ngundang psikolog itu langkah yang selanjutnya ya. Sebelumnya sesudah kita bicara dengan orang tua gitu. Jadi langkah pertama kita bicara dulu langsung dengan siswa, nggak mempan, orang tua dikasih tahu, nggak mempan lagi baru kita panggil bantuan psikolog ya. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut nomor 12. 12 Bu Leni Marlena. Bu Leni silakan. Bu Leni, ya. Oh, belum ada. Hmm. Bu Endah Yunitasari. Iya, Bu. Iya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Dan E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Iya, Bu Endah jawabannya? Kalau saya Bu. Oh, Ibu Endah Oke, Bu Ya, Leni peka terhadap Bu perbedaan Roki dan Oke, berperan. serempak semua ya jawabannya peka. Kita harus peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai. Apalagi ini ada perbedaan tingkat ekonomi ya, tingkat penghasilan orang tua ya. Kalau kita tidak peka gitu ya, misalnya anak nggak punya HP, kemudian ibu pembelajarannya harus menggunakan HP, kan itu akan respon untuk anaknya kan tidak baik gitu ya. Jadi tetap harus peka terhadap perbedaan dan menumbuhkan saling menghargai. Kita lanjut Bu Rizky ya. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut kepada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlihat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D.
merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Bu ya. Iya. Memfasilitasi pertemuan bersama. Iya betul. Kita lihat jawaban teman-teman Bu Muzalifah B ya. Antara B dan E itu memang betul ya. Tapi sebaiknya di sini ada penekanan, kesadaran dari masing-masing anggota untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan jadwal piket kebersihan kelas. Jadi kita berikan kesadaran, ya mengerti peranannya, ya manfaatnya dan sebagainya gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 14. 14 Bu Endah. Bu Endah? Saya Ya, lagi, Bu. silakan. Iya. Nomor Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau SLB agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat itu ya Bu ya? C. Aparat ya. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Iya. Bentar, Bu. Iya. Kalau misalnya A ya, Bu. Menurut saya A, Bu. Iya, menjelaskan kepada orang tua bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah. Dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Kalau yang B, khawatir nanti apa merespon negatif ya, karena apa namanya disuruh sekolah di SLB gitu kan. Kadang Nah orang sekarang tuanya nggak itu kan, nerima ya, Bu. iya khawatir tidak terima. Jadi kadang orang tua itu suka sensitif gitu ya, apalagi tentang anaknya gitu ya. Kadang-kadang anaknya bandel kalau kita misalnya ya agak anak yang melakukan kesalahan apa namanya kesalahan di dalam sekolah pun kita harus pelan-pelan gitu menyampaikan kepada orang tua supaya tidak tersinggung bahasanya seperti itu. Jadi yang paling betul adalah yang A, betul ya. Oke, kita lanjut nomor 15. 15 Bu yang cepet nih, Bu Hajah silakan Bu Hajah. Habis Bu Hajah, Bu Rima Marlina, Bu Elsye, Bu Mardiah, yuk. Saya udah Sekarang panggilin guru ya. mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati di awal semester. Jawabannya sepertinya A, Bu. Oke, guru mendapati siswa belum mengumpulkan tugas tenggat waktu yang telah diberikan karena tugas menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, Ibu tadi jawabannya apa? Oh, Bu, kayaknya, Bu. Yang
Ayam. Ya, ayam. Oh iya. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi, ya. Yang B, mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah atau belum. Memberikan toleransi tambahan waktu. Tetap memberikan fasilitas untuk bisa mengajarkan. Oh ya, yang A, nomor 4 A. Oke, kayaknya Bapak Ibu, ini saya kasih filenya semua tentang SJT ya di grup. Ada yang sudah ada isinya, ada juga yang belum gitu ya. Nanti yang belum mungkin Bapak Ibu bisa coba. Kemudian nanti besok akan saya kirimkan kunci jawabannya gitu ya. Ini ada 40 soal totalnya, 40 soal SJT ya, buat belajar aja ya kepekaan kita sebagai seorang guru ya, kepribadiannya sebagai seorang guru ya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan kerja ya, khususnya dengan teman sejawat, dengan pimpinan, dengan siswa ya, peserta didik ya, dengan berbagai banyak hal masalah yang perlu kita atasi gitu. Nah, untuk yang kimia, silakan nanti tunggu link dari Pak siapa? Pak Solihin ya, kimia. Kemudian yang IPS mungkin nanti menggunakan link ini, yang IPS. Jadi tetap di sini untuk yang mata pelajaran IPS, ekonomi, sosiologi, apalagi sih? Rumpun IPS itu sejarah, geografi gitu ya. Pokoknya yang rumpun-rumpun IPS silahkan. Nunggu di sini Ibu Pipit yang nanti akan menyampaikan materi PCK mengenai ekonomi, kimianya bisa keluar dan mata pelajaran lain bisa keluar dari room ini. Bisa mungkin latihan-latihan SJT-nya nanti saya kirimkan ke grup Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu, nggih, Bapak Bu, Ibu. kalau matematika, Bu, ada jadwalnya 18.30 juga, Bu. Oh iya ya, matematika dengan Bu ini ya, Bu Mutmainah ya. Bu Mutmainah, oh iya, Bu Mutmainah pakai link ini. Yang apa Bu Pipitnya nanti pakai Google Meet sama Pak Solihin pakai Google Meet ya. Jadi yang matematika yang di sini IPS PGSD silakan memilih mau ikut yang matematika boleh, mau yang IPS boleh yang PGSD. Kalau PKM, Bu. kimia jangan nanti pusing. Apa Bu? PKM, Bu, tidak masuk di PES. PGSD suruh ngikut kimia pusing. Kenapa Bu? PKM, Bu, tidak masuk di PES. PKN masuk IPS Bu. PKN masuk IPS ya. Oke, saya pamit. Bapak Ibu selamat malam, sukses selalu. Saya doakan semuanya sukses bersama ya. 100% harus lulus piloting 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. silakan Bu Mutmainah dilanjutkan. Ini saya stop record dulu ya biar bisa dilanjutkan Ibu. Stop record.